How's it going, bros? It's John Balls here. Dan selamat datang ke Waktu Belajar John Balls Season 2. So let's go! It's John Balls here! Bros, seperti yang kalian sudah lihat, saya bukan Dr. John Balls. Dr. John Balls sedang sibuk menangani pasien. Saya adalah John Balls biasa. Tetapi, waktu belajar John Balls tidak selalu harus dengan Dr. John Balls. Untuk belajar sesuatu tidak mesti dengan dokter. Orang seperti saya pun bisa. Tapi, yang harus kalian tahu, waktu belajar John Balls Season 2 ini akan full bersama saya. Lihat, baju saya aja ke panjangan gini. Ini manset atau apaan? Hari ini kita akan membahas tentang game. Game, ya, permainan. Game adalah sebuah aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk bersenang-senang. Dan biasanya setiap game ada peraturannya sendiri. Dan biasanya ada kalah dan ada menang. Jadi, game yang biasanya dimainkan di handphone atau di komputer atau di konsol-konsol seperti PlayStation dan Xbox, Nintendo Switch, mereka disebut video game. Jadi game itu nggak mesti tentang video game. Game ada banyak. Kayak kita bermain layang-layang atau main kelereng itu juga game. Apakah game berbahaya buat anak-anak kita? Tentu saja game sangat tidak berbahaya. Kenapa harus berbahaya? Sejujurnya, game atau permainan adalah sebuah cara atau aktivitas untuk melakukan kesenangan seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita melakukan kesenangan, apakah itu buruk? Tidak, tentu saja tidak. Dan apakah kalau kita bersenang-senang itu buruk bagi otak kita? Tentu saja tidak. Kalau gitu, kenapa game atau permainan atau apapun itu sangat menjadi keresahan di masyarakat? Well, sebetulnya sebuah permainan itu sendiri tidak berbahaya. Tetapi pada saat kita membawa sebuah permainan itu atau aktivitas itu ke ranah yang berbahaya dan meresahkan, pasti semuanya akan jadi bahaya. Tidak hanya game, makan. Kalau kalian makan secukupnya, ya, kalian bisa mempunyai energi. Kalau kalian makan makanan yang sehat, kalian bisa sehat. Kalau kalian makan makanan yang buruk dan mengandung banyak lemak, kalian bisa gendut seperti saya. Tapi bukan itu saja. Kalau kalian makan sesuatu yang tidak dibolehkan, seperti kalau makan nasi, makan kentang, itu normal. Ada juga orang yang makan batu bata. Iya, makan batu bata, mungkin dikira kerupuk. Ya, mungkin ganti kerupuk. Mungkin di sana nggak ada kerupuk kayak di negaranya dia. Ya, begitu juga dengan game. Game itu tidak berbahaya kalau kita melakukannya dengan baik, benar, dan pantas. Tapi terkadang banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan game. Seperti fenomena sujud freestyle yang baru aja akhir-akhir ini viral. Wait, what? Mereka gila. Ini perbuatan yang sangat salah. Ya, dan ini semua berasal dari sebuah game bernama Free Fire yang sebetulnya bukan game yang salah. Itu sebenarnya gerakan di Free Fire adalah sebuah gerakan taunt atau mungkin gerakan gesture yang dimana pemainnya seperti melakukan handstand tapi dengan badannya lurus ke tanah dan kakinya ke atas. Itu bukan sesuatu yang salah. Tapi tidak semua anak-anak mengerti atau tidak semua orang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian ini. Seharusnya game-game kayak gini tuh ada batasannya, bukan sih? Bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua atau kita sendiri sebagai seorang gamers tahu batasan bermain game secukupnya. Bahkan pro gamers pun tidak main game 24 jam. Mereka butuh tidur, mereka butuh makan, mereka butuh mempelajari permainan mereka, ya. Mereka butuh olahraga karena saya dulu pernah menjadi bisa dibilang pro gamers. Kita butuh fisik yang baik untuk bisa mempunyai pikiran yang baik. Karena pikiran kita gunakan untuk bermain game itu. Jadi kita tetap butuh kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita fit. Batasan apa lagi? Yang pasti selain mengingat waktu, kalian harus tahu batasan umur. Ada permainan yang diperbolehkan untuk umur-umur anak-anak, ada juga yang diperbolehkan untuk remaja, atau juga yang diperbolehkan untuk orang dewasa. Ada juga yang untuk orang tua, ya. Jadi misalnya kayak umur 80, kalian nggak boleh main game-game horor karena jantung kalian, ya. Itulah contoh batasan yang kedua. Batasan yang ketiga, tadi pertama waktu, kedua umur, ketiga adalah sikap kalian dengan game itu. Jangan sampai karena kalian habis main game Spider-Man, sorenya kalian langsung lompat dan kalian punya jaring di sini. Tidak bisa kayak gitu. Kalian lompat, kalau Spider-Man masih bisa terbang. Nggak terbang juga sih dia punya kekuatan super. Yang cuma ada di game dan di TV-TV.
Kalau kalian lompat ya sampai bawah, masuk IGD, ya patah. Jadi tahu batasan antara dunia nyata dan dunia maya. Apalagi contohnya, memang kita tahu game adalah sebuah fantasi atau terkadang hanyalah sebuah fiksi. Ya, fiksi itu bukan sesuatu yang nyata. Jadi tidak ada yang namanya manusia karet makan-makan banyak sampai perutnya besar, ya, dan dia pompa sendiri darahnya dari jantungnya dan dia jadi kurus lagi. Tidak ada. Kalau bisa kayak gitu saya juga mau. Biar saya nggak gendut terus. Jadi doakan ya untuk subscriber semua. Itulah 3 batasan untuk kalian tahu. Game untuk beraktivitas, untuk bersenang-senang, ataupun mungkin kalian berkarya dengan game, atau game yang sudah toxic gaming. Ya. Kita akan bahas toxic gaming di pertemuan selanjutnya. Dan ya itu aja untuk game. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa buat subscribe. I'm Outras. Let's go!